Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baiklah sahabat pecinta Al-Quran, apa kabar? Semoga keadaan kita baik-baik saja ya. Jadi pada kali ini kita masih melanjutkan tajwid kita daripada video yang sebelumnya. Yang mana pada video sebelumnya kita membahas tentang mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Lihat link di atas. Jadi ketika kita membahas mad jaiz munfasil ini, ada kalimah di dalam Al-Quran yang mirip hukumnya seperti mad wajib muttasil. Tapi sebenarnya hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Bagaimana bisa seperti itu hukumnya? Itulah yang akan kita pelajari sekarang ini. Jadi, ketika kita bicara tentang mad jaiz munfasil ni ada terbagi kepada dua. Yang pertama adalah mad jaiz munfasil hakiki dan mad jaiz munfasil hukmi, seperti yang kita lihat di thumbnail video. Jadi sekarang kita akan tengok satu-satu apa sebenarnya yang membuat ada munfasil ini menjadi hakiki dan jaiz munfasil ini menjadi hukmi. Okey, kita teruskan. Pertama kita lihat pengertian. Ini lebih kurang dengan pengertian dalam video sebelumnya, tapi kita tambahkan hakiki. Jadi mad itu adalah bacaan yang panjang, jaiz itu adalah harus, munfasil itu terpisah. Sedangkan hakiki adalah hakikatnya yang sebenar-benarnya. Apa maksud terpisah hakikat sebenar-benarnya ini? Di sini ada tanda mad bertemu dengan hamzah berada pada dua kalimah. Ini masih bisa kita fahami karena ini masih dalam konteks mad jaiz munfasil, belum masuk hakikinya. Jadi, di mana hakikinya? Sebelumnya kita akan bahas dulu hamzah ini. Hamzah itu terserah dia mau berbaris di atas, mau baris di bawah, mau baris di depan. Jadi itu tidak masalah. Dan kita akan lihat apa sebenarnya ciri daripada mad jaiz munfasil hakiki ini di sini. Oke, dari ciri inilah kita tahu, oh ini ternyata mad jaiz munfasil hakiki. Iaitunya tadi, tanda mad bertemu dengan hamzah pada dua kalimah ini, dia makna berbeda. Dua kalimah itu maknanya berbeda, penulisan terpisah. Contoh nanti maliki yaumiddin, maliki satu, yaumi satu, ad-din satu. Jadi terpisahnya seperti itu. Makanya di sini disebutkan dengan penulisan terpisah. Panjangnya sama, 4 ke 5 harakat. Jadi kita teruskan. Di sini kita lihat contohnya. Contoh mad jaiz munfasil hakiki dalam surah Al-Baqarah ayat 19. Ini tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Makna fi dengan adhanihim berbeda dan secara penulisannya pun berbeda. Kalau seandainya kita tidak tahu makna, tidak masalah. Yang penting di sini penulisannya berbeda. Fi dengan adhanihim. Kita jelas di sini fi dengan adhanihim. Sama dengan Al-Baqarah ayat 20. Di sini tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Idza satu kalimat, azlama satu kalimat. Jadi kita nampak perbedaannya di sini. Ada penulisan yang berbeda menjadi dua kalimah. Idza dengan azlama. Setelah itu Al-Baqarah ayat 25. Di sini ada tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Fiha satu kalimah, azwajun satu kalimah. Penulisannya pun terpisah. Fiha dengan azwajun. Sedangkan di sini Al-Baqarah ayat 33. Ini di sini ada tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Ini dengan a'lamu. Penulisannya pun terpisah. Oke, jadi ini panjangnya 4 hingga 5 harakat. Inni a'lamu.
fiha azwajun wa idza azlama fi adhanihim. Jadi mak jaiz munfasil hakiki ini adalah mak jaiz munfasil yang biasa kita temukan, dan kita memang sudah bisa membedakannya karena berada pada dua kalimah, idza dengan azlama, penulisan pun terpisah. Sekarang kita akan lihat mak jaiz munfasil hukmi yang kedua. Secara pengertiannya, mat adalah bacaan yang panjang, jaiz adalah harus, munfasil terpisah, hukmi. Apa itu hukmi? Iaitunya secara hukum. Ya, apa maksud secara hukum ni? Secara kaedah bahasa Arabnya, hukumnya terpisah. Ya, apa maksud terpisah ini? Iaitunya masih sama dengan tadi. Tanda mat dan hamzah terpisah. Maksudnya berada pada dua kalimah. Kalau berkenaan dengan hamzah ini masih sama, apakah dia berbaris di atas, berbaris di bawah, atau berbaris di depan? Sekarang, apa ciri kepada mat jaiz munfasil hukmi ini? Cirinya makna berbeda, penulisan bersambung. Di sinilah letak perbedaannya. Kalau tadi mat jaiz munfasil hakiki, maknanya sama-sama berbeda, tapi yang hakiki itu penulisan terpisah. Kalau hukmi, penulisan bersambung. Panjangnya gimana? Sama, 4 ke 5 harakat. Sekarang kita lihat contohnya supaya lebih fahamnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya, di sini. Ya ayyuha. Kadang kita akan mengira ini adalah mat wajib mutasil karena satu kalimah. Ya, mat wajib mutasil, tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Jadi banyak orang mengira ini adalah mat wajib mutasil. Sebenarnya, ya ayyuha ini adalah dua kalimah. Hanya penulisan saja bersambung. Kita lihat apa asal daripada ya ayyuha ini, yaitu ya dengan ayyuha. Okey, ya dengan ayyuha. Asalnya seperti ini, tapi secara penulisannya digabung. Maka ya ayyuha ini disebut dengan mat jaiz munfasil. Sama nanti kalau kita temukan ya ayyuhalladzina amanu, itu pun sama ya ayyuha juga. Sama lagi qul ya ayyuhal kafirun. Kalau kita temukan ya ayyuha yang lain dalam Al-Quran, itu adalah mat jaiz munfasil. Contoh yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 179. Di sini ada ya uli. Ya uli. Apakah ini mat wajib mutasil? Bukan. Tapi ada mat jaiz munfasil yang penulisannya bersambung. Apa asalnya? Yaitu ya dengan uli. Ya dengan uli. Jadi apa sebenarnya fungsi ya ini? Apa maksudnya? Kalau kita lihat secara kaedah bahasa Arabnya, ya ini disebut dengan ya nida. Ketika kita belajar bahasa Arab disebut dengan ya nida atau disebut dengan panggilan. Ya, wahai, ya ayuhan nas, wahai manusia, untuk memanggil. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berfikir. Jadi ya ini disebut dengan ya nida untuk panggilan. Ini contoh tentang ya ayuha. Yang kedua, di sini pada surah Muhammad ayat 38, di sini ha antum. Haula ini kita bahas pada surah bawah ni nanti. Ha antum ini sebenarnya adalah dua kalimah. Bagaimana asalnya? Di sini. Ha dengan antum. Ha dengan antum. Dan seterusnya surah An-Nisa ayat 143. Di sini sama dengan atas tadi. Haula. Haula ini adalah mat jaiz munfasil. Lebih tepatnya mat jaiz munfasil hukmi. Jadi bagaimana asal kalimah ini? Ha dengan ulai. Ha dengan ulai. Jadi apa sebenarnya maksud ha ini? Iaitunya untuk tanbih, peringatan. Jadi untuk mat jaiz munfasil hukmi ini
Ada untuk ya tadi untuk panggilan dan ada untuk ha untuk tanbih, peringatan. Jadi kalau kita ingin fahamnya, mak jaiz munfasil tadi yang ada hakiki, ada hukmi. Mak jaiz munfasil hakiki adalah makna berbeda, penulisan terpisah. Kalau hukmi tadi makna berbeda juga tapi penulisan bersambung. Ya, di sinilah letak bedanya. Di sini penulisan terpisah untuk hakiki, sedangkan untuk hukmi penulisan bersambung. Jadi seandainya kita susah untuk membedakan, terlalu banyak kita hafal mana yang hakiki, mana yang hukmi, tidak masalah. Yang penting kita tahu bahawa ini adalah mad jaiz munfasil, bukan mad wajib muttasil. Okey, itu saja. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman dan info kepada kita. Dan kita ketika membaca Quran lebih semangat dan lebih semangat lagi karena kita sudah mempelajari ilmu tajwid ini. Okey, itu saja untuk pertemuan kali ini. InsyaAllah esok ada lagi video yang baru masih tentang mad. Dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya. Mudah-mudahan dapat pula memberikan info kepada sahabat kita yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.